You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marco Bezzecchi kena penalti akibat tabrakan dengan Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio kritik keputusan FIM yang dinilai terlalu lembek. Drama besar kembali mengguncang dunia MotoGP 2025. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, resmi dijatuhi hukuman double long lap penalti akibat insiden tabrakan keras dengan Marc Marquez di MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Namun, keputusan tersebut justru menimbulkan perdebatan panas di paddock setelah Fabio Di Giannantonio secara terbuka mengkritik FIM MotoGP Stewart yang dinilai terlalu lunak dalam menjatuhkan sanksi. Balapan di Mandalika seharusnya menjadi momen gemilang bagi Bezzecchi. Pembalap Italia itu tampil luar biasa sepanjang akhir pekan, menguasai sesi latihan, merebut pole position dengan keunggulan signifikan, dan tampil sebagai kandidat utama juara. Namun, di tikungan 8 lap pertama, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Saat berusaha menyalip dari sisi dalam, Bezzecchi kehilangan kendali di area pengereman dan motornya menyenggol bagian belakang motor Marc Marquez. Benturan keras itu membuat Marquez terpelanting keluar lintasan, menghantam gravel dengan kecepatan tinggi. Ia langsung mengalami cedera serius pada bahu kanan, termasuk fraktur korakoid dan kerusakan ligamen, yang mengharuskannya diterbangkan ke Madrid untuk menjalani perawatan medis. Balapan berlanjut, namun insiden tersebut mengubah jalannya kompetisi dan meninggalkan luka besar, bukan hanya bagi Marquez, tetapi juga bagi Ducati yang kini kehilangan bintangnya setidaknya untuk 2 seri ke depan. Setelah menunda keputusan selama beberapa hari karena Bezzecchi menjalani pemeriksaan medis, panel steward FIM MotoGP akhirnya mengumumkan hukuman resmi, double long lap penalti yang akan dijalankan di Grand Prix Australia di Phillip Island. Dalam pernyataannya, FIM menegaskan bahwa Bezzecchi berkendara secara tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kecelakaan yang membahayakan pembalap lain, melanggar pasal 121(2) regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. FIM menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran tipe MGP CC5, start balapan lap pembuka, yaitu insiden yang menimbulkan bahaya pada fase awal lomba. Karena ini merupakan pelanggaran kedua Bezzecchi musim ini, hukuman double long lap dianggap sesuai dengan protokol penalti yang berlaku. Namun, keputusan itu justru memicu perdebatan di kalangan pembalap dan pengamat. Banyak yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan, mengingat dampak besar yang dialami Marc Marquez, baik secara fisik maupun bagi timnya. Salah satu suara paling lantang datang dari Fabio Di Giannantonio, pembalap Gresini Racing sekaligus rekan setim Marquez. Ia menilai FIM gagal memberi efek jera, dan seharusnya menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Bezzecchi. Saya tidak ingin terdengar emosional, tapi kita berbicara tentang insiden yang menyebabkan pembalap lain cedera serius, ujar Di Giannantonio. Kalau situasi seperti ini hanya dihukum double long lap, pesan apa yang ingin FIM sampaikan kepada kami semua? Bahwa menabrak seseorang di tikungan pertama hanya bernilai beberapa detik penalti? Itu tidak cukup. Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio menekankan bahwa keselamatan pembalap seharusnya menjadi prioritas utama. Ia mengaku memahami bahwa insiden bisa terjadi dalam balapan, tetapi menurutnya FIM perlu memperjelas batas antara kecelakaan murni dan kelalaian berbahaya. Kita semua tahu betapa berisikonya lap pertama. Tapi jika seseorang mengambil risiko berlebihan dan menyebabkan cedera parah, harus ada konsekuensi yang lebih serius, tambahnya. Saya menghormati Marco Bezzecchi, tapi keputusan FIM kali ini terlalu lembek. Komentar Di Giannantonio tersebut langsung menyebar luas di paddock dan media sosial. Banyak penggemar mendukung pandangannya, menilai FIM cenderung tidak konsisten dalam menegakkan aturan musim ini. Meski jadi sasaran kritik, Marco Bezzecchi sendiri menunjukkan sikap sportif. Ia segera menghubungi Marc Marquez untuk meminta maaf atas insiden tersebut. Menariknya, Marc Marquez justru memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Lewat unggahan di media sosial, juara dunia 8 kali itu menulis, "Tolong, jangan ada dendam terhadap Marco. Tidak ada yang melakukannya dengan sengaja." Sikap dewasa Marquez mendapat banyak pujian. Ia dianggap menunjukkan kedewasaan dan empati tinggi, bahkan ketika dirinya menjadi korban dari insiden yang cukup berat. Hukuman Bezzecchi menjadi pukulan bagi Aprilia Racing yang sebenarnya sedang dalam tren positif.
Penalti double long lap berarti kehilangan waktu hingga 6 detik di lintasan, yang sangat berharga di Phillip Island, sirkuit cepat dengan ritme tinggi dan persaingan ketat. Sementara di kubu Ducati, absennya Marc Marquez menjadi kehilangan besar. Pembalap penguji Michele Pirro sudah dikonfirmasi akan turun sebagai pengganti di Australia. Namun performanya tentu tidak bisa diharapkan selevel dengan sang juara dunia. Pendapat di paddock pun terbelah. Sejumlah pembalap seperti Aleix Espargaro dan Andrea Iannon menilai insiden itu sebagai racing incident murni, tanpa niat jahat. Namun, mereka juga tak menampik bahwa FIM perlu mengevaluasi sistem penalti agar lebih transparan dan konsisten. Sementara itu, suara di Gian Antonio dan beberapa pembalap lain menyoroti aspek keselamatan. Mereka menegaskan bahwa setiap tindakan ceroboh di lap pertama bisa berakibat fatal dan harus ditindak dengan tegas agar tidak menjadi presiden buruk di masa depan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marco Bezzecchi buka suara soal penalti MotoGP Phillip Island. Saya akan berikan segalanya. Pembalap asal Italia, Marco Bezzecchi, akhirnya angkat bicara setelah dirinya resmi dijatuhi hukuman double long lap penalti oleh FIM MotoGP Stewards. Hukuman itu merupakan buntut dari insiden tabrakan dengan Marc Marquez di sirkuit Mandalika pada seri MotoGP Indonesia 2025 yang penuh drama. Momen itu menjadi sorotan dunia balap, bukan hanya karena melibatkan dua nama besar, tetapi juga karena dampaknya yang cukup serius. Marquez terjatuh dan gagal melanjutkan balapan sampai cedera yang membuatnya absen, sementara Bezzecchi ikut tergelincir dan kehilangan banyak poin berharga. Kini, jelang seri MotoGP Australia di Phillip Island, Bezzecchi berbicara dengan nada menyesal, namun juga berapi-api untuk menebus kesalahannya. Dalam konferensi pers menjelang balapan Australia, Bezzecchi tampak lebih tenang dibanding beberapa hari setelah insiden Mandalika. Ia tak lagi defensif, tetapi justru mengakui bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari kesalahan penilaian di lap pertama, situasi di mana semua pembalap berjuang keras untuk posisi terbaik sejak awal. Saya tidak menyangka bisa menjadi jauh lebih cepat saat itu, ujar Bezzecchi, dikutip dari Crash, Kamis, 16 Oktober 2025. Saya mencoba mengambil sisi dalam di tikungan cepat, tapi kehilangan sedikit kendali dan menyentuh bagian belakang motor Marc. Sayangnya, dia jatuh, dan saya juga akhirnya terlempar karena kerikil. Saya hanya bisa minta maaf. Kata-kata itu terdengar tulus. Tak ada pembelaan berlebihan, hanya pengakuan atas risiko yang terkadang terlalu besar diambil oleh seorang pembalap yang lapar akan kemenangan. Setelah dilakukan investigasi mendalam, Race Direction FIM memutuskan bahwa Bezzecchi bersalah karena melakukan manuver berisiko tinggi. Hasilnya, ia harus menjalani double long lap penalti pada seri berikutnya di Phillip Island. Bagi banyak pembalap, penalti semacam ini bisa jadi beban mental yang berat, apalagi ketika sedang dalam persaingan ketat memperebutkan gelar dunia. Namun, Bezzecchi justru menunjukkan sikap dewasa. Ia tak menentang keputusan tersebut dan memilih untuk menerima dengan rasa hormat. Saya kecewa, tentu saja. Tapi saya juga menghormati keputusan steward. Mereka melakukan pekerjaan mereka, dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, katanya dengan nada tegas. Saya akan berikan segalanya di Phillip Island. Hukuman itu tidak akan mengubah cara saya bertarung. Sikap itu membuat banyak pihak menaruh respek padanya. Bezzecchi yang dulu dikenal emosional dan impulsif, kini tampak lebih matang. Seolah insiden di Mandalika menjadi pelajaran penting tentang batas antara ambisi dan kehati-hatian. Phillip Island dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang dalam kalender MotoGP. Kombinasi tikungan cepat, angin laut yang berhembus kencang, serta lintasan berkarakter high speed menjadikannya arena ujian sejati bagi setiap pembalap. Disinilah ketangguhan mental dan teknik akan benar-benar diuji. Bagi Bezzecchi, situasinya makin rumit karena penalti double long lap berarti ia harus melewati dua lintasan tambahan yang akan membuatnya kehilangan banyak detik berharga. Dalam kondisi normal, kehilangan waktu beberapa detik di Phillip Island bisa berarti kehilangan 3 hingga 4 posisi sekaligus. Itu sebabnya, banyak analis menilai hukuman ini bisa membuat Bezzecchi sulit naik podium. Namun sang pembalap enggan menyerah sebelum bertarung. Phillip Island bukan tempat yang mudah, tapi saya menyukainya. Ada sensasi berbeda ketika menaklukkan tikungan cepat dengan kecepatan tinggi. Saya tahu akan sulit, tapi saya datang untuk bertarung, bukan untuk menyerah, ucapnya penuh semangat. Sebelum insiden di Mandalika,
Bezzecchi masih berada di 5 besar klasemen MotoGP 2025, bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun hukuman ini bisa saja menjadi titik balik negatif dalam perjuangannya. 2 long lap penalti di awal lomba jelas akan memotong ritme dan peluang meraih podium. Meski demikian, pembalap Aprilia Racing itu menegaskan bahwa ia tak mau terlalu memikirkan klasemen atau hitung-hitungan poin. Ia hanya ingin fokus pada performa dan mengembalikan kepercayaan dirinya setelah masa sulit di beberapa seri terakhir. Saya tahu peluang saya di klasemen akan berkurang, tapi MotoGP bukan hanya tentang poin. Ini tentang menunjukkan karakter dan terus berkembang, katanya. Saya akan berikan 100%, seperti selalu. Jika saya bisa bangkit dari ini, maka saya akan menjadi pembalap yang lebih kuat. Perjalanan Marco Bezzecchi di MotoGP sejauh ini memang penuh warna. Ia dikenal sebagai pembalap cepat, agresif, namun kadang terlalu berani mengambil risiko. Tapi setelah insiden Mandalika, publik melihat sisi lain darinya, ketenangan dan tanggung jawab seorang profesional sejati. Banyak pengamat menilai, momen seperti inilah yang seringkali menjadi titik balik karir seorang pembalap. Dari rasa bersalah dan tekanan, muncul motivasi baru untuk menjadi lebih baik. Phillip Island akan menjadi ujian besar, bukan hanya untuk kecepatan Bezzecchi, tapi juga untuk ketahanan mental dan moralnya sebagai atlet papan atas. Jika ia mampu tampil gemilang meski dengan hukuman berat, bukan tidak mungkin simpati publik akan kembali padanya. Menutup sesi wawancara, Bezzecchi menyampaikan satu kalimat yang mencerminkan semangat pantang menyerahnya. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa mengubah apa yang akan terjadi. Di Phillip Island, saya akan berikan segalanya. Ucapan itu bukan sekadar janji, tapi sinyal bahwa Marco Bezzecchi tak akan membiarkan satu insiden mendefinisikan musimnya. Hukuman boleh datang, tetapi semangat bertarungnya tetap menyala dan dunia MotoGP siap menyaksikan bagaimana The Beast from Rimini menebus kesalahannya dengan aksi di lintasan. Tabrak Marc Marquez di sirkuit Mandalika, Marco Bezzecchi dijatuhi hukuman berat. Drama panas kembali mewarnai ajang MotoGP 2025. Kali ini, sorotan tertuju pada insiden yang melibatkan 2 nama besar, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Peristiwa yang terjadi di sirkuit Mandalika, Lombok, itu meninggalkan luka besar, bukan hanya bagi kedua pembalap, tetapi juga bagi dunia MotoGP yang terhenyak menyaksikan salah satu insiden paling kontroversial musim ini. Bezzecchi, yang membela Aprilia Racing, resmi dijatuhi hukuman oleh FIM MotoGP Stewards setelah dinyatakan bersalah atas tindakan riding irresponsibly atau berkendara secara tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan kecelakaan fatal dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis, 16 Oktober 2025, FIM MotoGP Stewards menegaskan, Anda kedapatan berkendara dengan cara yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kecelakaan, yang melibatkan pembalap bernomor 93, Marc Marquez. Ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP, dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keselamatan. Akibat pelanggaran itu, Bezzecchi dijatuhi double long lap penalti yang akan dijalankan pada seri berikutnya, yakni MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan pelanggaran pasal pukul 1.21. 2 peraturan kejuaraan dunia Grand Prix FIM, ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang membahayakan pembalap lain akan mendapat sanksi berat. Segalanya bermula di lap pertama MotoGP Mandalika 2025. Dalam atmosfer balapan yang begitu intens, Bezzecchi mencoba melakukan manuver agresif di tikungan cepat menuju sektor tengah sirkuit. Namun, upaya itu berakhir petaka. Motor yang dikendarainya kehilangan sedikit grip, dan bagian depan motor Bezzecchi menyenggol ban belakang Ducati Desmosedici EP milik Marquez. Benturan itu membuat kedua pembalap terpelanting keluar lintasan. Marquez tampak terhempas keras ke area gravel sebelum akhirnya dibawa ke pusat medis sirkuit. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan cedera serius di bahu kanan, yang kemudian mengharuskannya menjalani operasi. Kabar buruknya, sang juara dunia 8 kali itu dipastikan absen hingga akhir musim 2025. Insiden ini sontak menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Banyak pihak menilai manuver Bezzecchi terlalu nekat untuk ukuran lap pertama. Di sisi lain, beberapa pembalap menilai insiden itu sebagai racing insiden biasa, meski dampaknya sangat besar bagi Marquez dan tim Ducati.
Yang membuat hukuman kali ini terasa semakin berat adalah fakta bahwa Marco Bezzecchi sudah pernah melakukan pelanggaran serupa sebelumnya. Pada pertengahan musim, tepatnya di MotoGP Sachsenring, ia juga dinilai menyebabkan kecelakaan yang melibatkan pembalap lain di lap awal. Akumulasi pelanggaran inilah yang membuat stewards tak ragu memberikan double long lap penalti. Hukuman yang cukup berat karena bisa membuat pembalap kehilangan waktu hingga 5-6 detik di lintasan. Kami telah meninjau rekaman secara detail dan mempertimbangkan catatan sebelumnya. Dalam konteks ini, hukuman ganda dianggap proporsional, tulis pernyataan resmi FIM. Usai insiden dan keputusan resmi keluar, Bezzecchi dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Dalam pernyataan di media sosial pribadinya, ia menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Marc Marquez dan tim Gresini. Hari ini saya melakukan kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal. Saya meminta maaf kepadanya dan seluruh stafnya, tulis Bezzecchi. Saya tidak bermaksud melakukan manuver berbahaya, tapi saya salah menilai jarak dan grip di tikungan itu. Sikap sportif Bezzecchi mendapat apresiasi dari banyak pihak, meski tak sedikit juga yang menilai permintaan maaf itu tak cukup untuk menebus kehilangan besar yang dialami Marquez. Sementara itu, pihak Ducati mengonfirmasi bahwa Marc Marquez telah menjalani operasi di Barcelona pada bahu kanannya. Dokter tim menyatakan operasi berjalan sukses, tetapi pemulihan penuh akan memakan waktu lama. Gigi Dalinya, manajer teknis Ducati Corse, menyampaikan rasa kecewa mendalam atas kejadian ini. Kami kehilangan pembalap terbaik kami di momen krusial musim. Marc sedang berada di puncak performa, dan kecelakaan itu benar-benar menghancurkan ritme kejuaraan. Tapi keselamatan selalu jadi yang utama. Absennya Marquez di beberapa seri terakhir membuat peta persaingan MotoGP 2025 kembali terbuka. Meski sudah memastikan gelar juara dunia lebih awal, banyak penggemar kecewa karena tak bisa melihat aksi spektakuler sang baby alien hingga akhir musim. Dari pihak Aprilia, tim secara resmi menyatakan akan menerima keputusan FIM, namun tetap memberikan dukungan penuh bagi pembalap mereka. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, menyebut Bezzecchi sebagai pembalap yang memiliki karakter agresif namun tulus belajar dari kesalahan. Marco masih muda dan punya semangat besar untuk menang. Insiden ini adalah pelajaran berharga. Kami menghormati keputusan FIM, dan kami akan membantu Marco agar bisa bangkit lebih kuat di Australia. Insiden ini bukan hanya sekadar kecelakaan biasa. Ia menjadi simbol betapa ketatnya persaingan MotoGP era modern, di mana batas antara agresivitas dan kecerobohan begitu tipis. Bezzecchi kini harus menanggung konsekuensi besar, sementara Marquez harus berjuang memulihkan cedera yang bisa memengaruhi karirnya di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, Mandalika kembali mencatatkan namanya dalam sejarah MotoGP, kali ini bukan karena keindahan sirkuitnya, melainkan karena drama panas yang mengguncang dunia balap. Musim 2025 belum berakhir, tapi insiden Bezzecchi Marquez di Mandalika akan dikenang lama sebagai momen di mana keberanian berubah menjadi bumerang, dan pelajaran berharga tentang arti sebenarnya dari tanggung jawab di atas lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Loris Reggiani serang Marc Marquez secara frontal, Andrea Iannone pasang badan bela sang juara. Bayang-bayang konflik abadi antara Marc Marquez dan Valentino Rossi ternyata belum benar-benar sirna. Meski sudah 1 dekade berlalu sejak insiden Sepang Clash 2015 yang mengguncang dunia MotoGP. Kini, giliran mantan pembalap legendaris asal Italia, Loris Reggiani, yang kembali menyalakan bara lama itu dengan pernyataan tajam dan frontal terhadap Marquez. Namun, serangan itu tidak dibiarkan begitu saja. Sosok Andrea Iannone, rekan senegara Reggiani sekaligus mantan pembalap MotoGP, justru tampil membela Marquez dan menilai komentar Reggiani terlalu berlebihan. Musim 2015 memang menjadi salah satu musim paling emosional dalam sejarah MotoGP. Dunia balap saat itu terbelah 2 kubu besar, pendukung Valentino Rossi dan penggemar Marc Marquez. Puncak tensi terjadi pada GP Malaysia, melalui insiden terkenal yang disebut Sepang Clash. Dalam momen itu, Rossi dituduh menendang Marquez hingga terjatuh, sebuah tudingan yang hingga kini masih diperdebatkan. Meski Rossi selalu membantah, keputusan race direction sudah final. Ia dijatuhi hukuman start dari posisi paling belakang pada seri penutup di Valencia. Akibatnya, peluang Rossi meraih gelar juara dunia ke-10 pupus. Gelar tersebut akhirnya direbut oleh rekan setimnya di Yamaha, Jorge Lorenzo,
sementara Marquez dituding bermain politik dengan menahan kecepatan demi membantu Lorenzo. Kontroversi itu mengubah hubungan Rossi dan Marquez selamanya. Dan walau waktu telah berlalu hampir 10 tahun, luka itu tampaknya belum sembuh, terutama bagi para pendukung Rossi di Italia. Dalam wawancara dengan Diario AS yang dikutip bolasport.com, Loris Reggiani melontarkan kritik pedas terhadap Marquez. Ia menilai bahwa sejak insiden 2015, Marquez kehilangan rasa hormat terhadap dunia balap motor. Musim itu mengubah segalanya, kata Reggiani tegas. Marquez tidak menghormati dunia balap motor. Tahun itu mendiskualifikasinya sebagai seorang pria. Reggiani bahkan mengaku awalnya merupakan penggemar Marquez. Saya sangat suka saat dia naik ke MotoGP dan menaklukkan semua orang dengan bakatnya. Tapi setelah 2015, nama Marquez kehilangan banyak hal, lanjutnya. Saya tidak heran jika orang-orang mencemoohnya di Italia, meski sekarang dia membela Ducati. Menurut Reggiani, satu-satunya cara bagi Marquez untuk memperbaiki citranya adalah dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka. Yang perlu dia lakukan hanyalah meminta maaf, bahkan 10 tahun kemudian, ujarnya. Reggiani juga menegaskan bahwa ia tak percaya Rossi menendang Marquez di Sepang. Rossi tidak pernah menendang Marquez, bahkan Dorna pun tidak menyebutnya demikian, ucapnya. Ia menambahkan bahwa secara teknis dan manusiawi, mustahil bagi seorang pembalap untuk menendang motor seberat 150 kg dalam kecepatan tinggi. Itu omong kosong. Mustahil secara logika dan fisika, imbuhnya. Reggiani bahkan menilai Rossi pantas menjadi juara dunia tahun itu. Dia memimpin klasemen hampir sepanjang musim. Lorenzo memang menang lebih banyak seri, tapi Rossi lebih konsisten. Jika 3 balapan terakhir berjalan normal, Rossi lah yang akan juara dunia di usia 36 tahun, katanya penuh keyakinan. Namun, pernyataan tajam Reggiani ternyata memancing reaksi dari mantan pembalap MotoGP lainnya, Andrea Iannone. Pembalap asal Italia yang kini membalap di World SBK itu menilai komentar Reggiani sudah tidak relevan dan terlalu menyerang secara pribadi. Terus membahas insiden 2015 tidak ada gunanya. Itu sudah masa lalu, ujar Iannone dalam wawancara dengan media Italia. Kita semua tahu betapa kompetitifnya dunia MotoGP. Kadang situasi di lintasan bisa memanas dan disalahartikan. Tapi bukan berarti Marquez tidak menghormati dunia balap. Iannone yang juga sempat bersaing dengan Marquez di lintasan, menyebut bahwa The Baby Alien adalah salah satu pembalap paling berbakat dan pekerja keras yang pernah ia temui. Marquez itu luar biasa. Dia selalu memberikan 100% di setiap tikungan. Dia bukan musuh olahraga ini, dia adalah bagian dari sejarahnya, tegas Iannone. Pembalap berjuluk The Mania itu juga menilai bahwa Marquez tidak perlu meminta maaf atas sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Kalau tidak ada bukti bahwa dia bersalah, kenapa harus minta maaf? Sudah saatnya kita berhenti hidup di masa lalu dan menghargai apa yang telah ia capai sekarang, tambahnya. Meski kini membela tim pabrikan Ducati, yang notabene pabrikan asal Italia, Marquez belum sepenuhnya diterima publik negeri pizza. Di sirkuit Mugello maupun Misano, cemoohan dan siulan masih terdengar setiap kali Marquez melintas. Namun, Iannone menilai bahwa hal itu tak seharusnya terus dilanggengkan. Marquez sudah menunjukkan bahwa dia pembalap sejati. Mungkin dulu banyak yang salah paham, tapi lihatlah sekarang, dia membalap dengan semangat dan fair. Dia layak mendapat respek, bukan kebencian, ujar Iannone membela. Pernyataan itu seolah menyejukkan suasana yang sempat panas akibat kritik Reggiani. Iannone, yang dikenal temperamental di masa karirnya, justru kali ini tampil sebagai suara rasional di tengah drama lama yang kembali mencuat. Komentar Reggiani dan pembelaan Iannone menunjukkan bahwa luka lama antara Rossi dan Marquez masih menyisakan perpecahan bahkan di kalangan sesama pembalap Italia sendiri. Ada yang masih berdiri di sisi Rossi dengan semangat nasionalisme dan nostalgia, namun ada pula yang mengakui kehebatan Marquez sebagai bagian penting dari era baru MotoGP. Bagi banyak orang, Marquez adalah penerus semangat juang para legenda. Ia kini telah menyamai koleksi 7 gelar kelas utama milik Rossi setelah membawa Ducati berjaya di musim 2025. Namun bagi sebagian lain, terutama fans fanatik Rossi, ia tetap akan dikenang sebagai sosok kontroversial yang menghalangi gelar terakhir sang maestro. Yang jelas, dengan komentar panas Loris Reggiani dan pembelaan bijak Andrea Iannone, kisah Rossi versus Marquez kembali hidup, menandakan bahwa rivalitas dua legenda ini belum benar-benar usai, bahkan setelah 10 tahun berlalu.
deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it. This is your